Di pendidikan Waldorf, pendidikan itu disampaikan melalui tangan, hati, dan kepala. Kehendak itu kan ada dalam diri manusia, berkaitan dengan bagaimana manusia berkehendak untuk melakukan sesuatu. Kita membantu anak untuk punya kehendak sendiri, dan kehendak tersebut kita arahkan menjadi kehendak yang sehat. Kita berusaha untuk tidak memberikan instruksi, ayo sekarang waktunya merapikan mainan, nggak seperti itu. Tapi kita membangun kebiasaan, lalu kita mencontohkan, guru-gurunya itu mencontohkan. Halo Sobat Mandala, kembali lagi bersama saya Anissa Nur Fadila dalam program Mandala Talk. Kali ini Anissa masih bersama dengan Ibu Kenny dan kita akan tetap membahas buku Bu Kenny yang berjudul Bermain dan Belajar untuk Bertumbuh Melalui Pendidikan Waldorf. Nah, kali ini Bu, kita akan membahas tema yang lain yang juga lebih seru. Mungkin sebelumnya kita pernah bahas sedikit ya, jadi sekarang kita akan lebih bahas lebih jauh lagi. Jadi di sini kita akan bahas karsa dan kehendak atau willing, feeling, dan juga thinking pada 7 tahun pertama kehidupan anak. Ya, betul. Tapi sebelum itu, di sini Nisa menemukan kalimat yang indah ya, yang ditulis oleh Bu Kenny. Jadi di sini ada kebaikan, keindahan, hakikat, dan kenyataan yang sebenarnya dari dunia akan ditangkap oleh 12 indera. Melalui 12 indera yang sehat, maka kekuatan, kehendak, rasa, dan proses berpikir akan berkembang. Nah, mungkin ini akan menjadi tombak kita untuk berbincang ke depannya ya Bu ya, tentang apa itu sebetulnya willing, feeling, dan juga thinking. Nah, sebetulnya Bu, dari usia 0 sampai 7 tahun. Mungkin ini khususnya di usia 0 sampai 7 tahun dulu ya Bu ya. Betul. Jadi apa sih sebetulnya konsep dari willing, feeling, dan juga thinking untuk anak usia 0 sampai 7 tahun? Jadi di pendidikan Waldorf, pendidikan itu disampaikan melalui tangan, hati, dan kepala gitu ya. Di tangan kita melalui tangan kita membangun will, kehendak, kemudian melalui hati kita menumbuhkan rasa, dan melalui kepala kita menutrisi proses berpikir gitu. Jadi pendidikan bukan hanya melalui kepala saja gitu ya. Nah, kemudian ketika 0 sampai 7 tahun yang kita fokuskan adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan will pada diri anak. Will itu adalah kehendak yang ada di dalam diri setiap orang, termasuk anak-anak. Nah, will ini bisa muncul dengan memanfaatkan daya yang terdapat di dalam diri kita, yang kemudian kita kenal kalau bahasa Indonesianya adalah karsa. Gitu, kira-kira seperti itu. Nah, berarti tadi kehendak nih Bu. Kehendak itu berarti di buku Ibu nih, kehendak itu yang ngaturnya adalah bagian lengan dan tungkai itu mungkin ya. Bisa dijelasin nggak sih Bu? Nisa sebenarnya penasaran nih tentang hal itunya gitu. Kehendak tuh ada di bagian tubuh mana sih sebetulnya gitu? Ya, kehendak itu kan ada dalam diri manusia, berkaitan dengan bagaimana manusia berkehendak untuk melakukan sesuatu. Nah, proses melakukan ini identik juga dengan proses transformasi, di mana bagian tubuh kita yang banyak melakukan suatu tindakan adalah tangan dan kaki. Dan bagian tubuh kita yang banyak melakukan proses transformasi adalah metabolic system, yaitu sistem pencernaan di dalam tubuh kita gitu ya. Sedangkan limbik itu adalah lengan dan tungkai, yaitu bagian tubuh yang seringkali terlibat dalam melakukan suatu tindakan. Jadi memang konsep pendidikan Waldorf ini kan holistik, jadi dilihatnya berlapis-lapis mulai dari fisik, kemudian jiwanya, dan juga dari sisi spiritualnya. Oke, berarti tadi kan will nih Bu, kehendak. Terus apa sih sebetulnya yang mempengaruhi akhirnya menjadi willing, feeling, dan thinking? Sebetulnya itu keterkaitannya dari proses kehendak ke feeling lalu ke thinking itu kayak gimana? Jadi memang di
Rudolf Steiner membagi manusia menjadi ranah willing, feeling, dan thinking. Tapi ketiganya tidak dapat dipisahkan ketika melakukan suatu tindakan. Mulai dari mempersepsi sebuah objek, memahaminya, merasakannya, dan kemudian melakukan tindakan berkaitan dengan objek tersebut. Itu prosesnya bercampur aduk gitu ya. Nah, tapi proses pertumbuhannya itu sejalan dengan rentang usia tertentu yang dibagi menjadi rentang usia 07, 7, 14, 14, 21. Di mana pada 07 tahun will yang kita fokuskan, 7, 14 feeling yang kita fokuskan, 14, 21 adalah thinking yang kita fokuskan. Tapi bukan artinya anak kecil nggak punya feeling dan nggak punya thinking, cuman kita tidak memfokuskan pada perkembangan feeling dan thinking yang belum waktunya. Gitu. Oke, berarti tadi difokuskan usia 0-7 tahun itu di willing. Nah, sebetulnya pengaplikasiannya tuh seperti apa sih Bu untuk di anak 0-7 tahun? Ya, sebetulnya kan will itu ada di dalam diri anak, tapi ada anak yang sulit mengeluarkan willnya. Artinya mau melakukan sesuatu, aduh ragu-ragu, takut gitu ya, atau mungkin malu gitu ya, ada perasaan enggan gitu. Ada anak yang seperti itu, ada juga anak yang will-nya itu sangat kuat sehingga dia mau melakukan ini, melakukan itu, dan ini dan itu, sehingga kelihatan sibuk sekali gitu ya. Bahkan melakukan hal-hal yang di luar kemampuannya, misalnya mengangkat benda yang terlalu berat gitu. Untuk anak-anak yang will-nya sangat kuat bisa jadi seperti itu. Nah, jadi ketika anak hendak melakukan sesuatu, itu udah muncul will dari dalam dirinya. Pengen main. Nggak semua anak punya keinginan untuk bermain. Nah, tapi ketika anak punya keinginan untuk bermain, itu udah ada will dalam dirinya. Pengen ikutan ngegambar, karena ngelihat temennya juga ngegambar, muncul will dari dalam dirinya. Pengen ikutan nyapu, karena ngelihat guru atau ibunya lagi nyapu, pengen ikut-ikutan gitu ya. Itu juga udah muncul will dari dalam dirinya. Jadi kehendak untuk melakukan sesuatu itu pasti ada dalam diri anak gitu. Oke, berarti sebetulnya Bu, kalau misalnya kehendak itu kan pasti timbulnya tuh otomatis gitu ya, otomatis. Tapi kalau misalnya kita lihat ada kehendak itu gara-gara keterpaksaan mungkin dari orang tua gitu, itu kayak gimana nih kira-kira? Ya, nah itu dia yang kita inginkan, kita membantu anak untuk punya kehendak sendiri, dan kehendak tersebut kita arahkan menjadi kehendak yang sehat. Kita di TK Waldorf gitu ya, tidak memberikan instruksi atau suruhan atau bahkan perintah kepada anak untuk melakukan sesuatu. Misalnya merapihkan mainan, kita berusaha untuk tidak memberikan instruksi, ayo sekarang waktunya merapikan mainan, nggak seperti itu. Tapi kita membangun kebiasaan, lalu kita mencontohkan, guru-gurunya itu mencontohkan bahwa setelah bermain usai, kita guru-guru terlebih dahulu mengambil mainan yang berserakan dan kemudian diikuti oleh anak. Itu sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, terus menerus seperti itu. Akhirnya anak melihat lagi, mengimitasi, dan akhirnya nanti muncul kebiasaan yang dilakukan secara otomatis. Berarti sebetulnya itu berproses ya Bu ya? Betul. Nggak secara langsung gitu kan, anak timbul kehendak gitu karena dia melihat apa yang dia lihat ya Bu ya. Tapi untuk beberapa hal bisa jadi dia muncul kehendaknya sendiri, kayak bermain dia muncul kehendaknya sendiri ya. Terus udah gitu Bu, dari kehendak ini kita next ke feeling nih. Sebetulnya kan tadi Ibu udah bahas nih, sebenarnya nggak difokuskan di usia 0-7 tahun tentang pertumbuhan tentang feeling ini. Tapi kan anak 0-7 tahun pun mungkin merasakan kayak feeling tuh termasuk sedih mungkin Bu, senang kayak gitu. Jadi sebetulnya konsep feeling ini di anak 0-7 tahun itu seperti apa sih Bu kira-kira? Ya, jadi anak 0-7 tahun juga pasti punya merasakan sesuatu ya. Ketika dia misalnya mendapatkan sesuatu dia senang, ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dia merasa kesal, dia ada perasaan dari dalam dirinya gitu ya. Dan yang penting bagi kita adalah mengakui
kita orang dewasa mengakui adanya perasaan tersebut. Oh iya, kamu sedang sedih. Oh iya, kamu kesel karena mainan kamu diambil oleh orang lain, gitu ya. Jadi kita mengakui adanya perasaan itu. Dan kemudian kita memberikan kesempatan pada anak untuk bisa menerima perasaan itu. Kamu lagi kesel, kamu perlu istirahat dulu, silakan istirahat dulu, gitu ya. Nah, nanti kalau waktu istirahatnya sudah cukup, ayo kita melakukan sesuatu lagi. Nah, itu yang kita berikan kepada anak. Nah, selain dari itu, yang terpenting justru dari feeling adalah bagaimana anak merasakan rasa takjub pada sesuatu yang dia lihat, kagum pada sesuatu yang dia lihat, merasa bahwa sesuatu yang dia lihat itu adalah sesuatu yang indah. Gitu. Ini nanti mungkin akan nyambung ke pembicaraan kita berikutnya. Selanjutnya ya. Nah, terus di feeling ini juga Bu, berarti sebetulnya kalau anak sedih gitu ya, kalau anak lagi kesal gitu, kita sebetulnya nggak bisa juga melarang, jangan sedih gitu misalnya, kamu tetap harus kuat misalnya kayak gitu ya Bu ya. Sebetulnya itu berarti nggak boleh mungkin ya. Iya, itu gitu. memberi petunjuk pada anak untuk tidak merasakan dan tidak menerima apa yang dia alami. Kamu anak laki-laki jangan nangis dong. Ya, padahal laki-laki perempuan kan punya air mata ya. Jadi rasa sedih, rasa senang, rasa kecewa, rasa kesal itu adalah perasaan natural yang pasti dialami oleh setiap orang, dan itu perlu kita sadari perasaan itu muncul di dalam diri kita gitu. Oke, menarik banget nih pemirsa, apalagi tentang feeling sebetulnya karena banyak juga yang Nisa baca sih ya Bu ya, kadang beberapa orang tua gitu kadang kan suka menguatkan anaknya, jangan nangis, kamu puas kok, kamu puas, padahal hal itu juga sebetulnya wajar gitu, divalidasi perasaan anak mungkin ya. Terus kita bahas selanjutnya nih Bu, tadi willing, feeling, dan thinking. Berarti di thinking ini di tahapan 0 sampai 7 tahun, kira-kira proses thinking dari anak usia 0 sampai 7 tahun itu seperti apa sih Bu? Ya, anak 0 sampai 7 tahun pasti ada proses thinkingnya, hanya kapasitasnya berbeda dengan kapasitas berpikir anak 7-14, 14-21 atau orang dewasa gitu ya. Dimana pada anak 3 tahun ke atas, 3 tahun sampai 7 tahun, perkembangan otak kanannya yang lebih katakanlah lebih cepat dibandingkan otak kirinya gitu ya. Jadi di otak kanan di mana terjadi proses creativity, kemudian imajinasi, kemudian proses pemahaman konsep waktu saat ini, itu adalah bagian otak kanan yang bekerja, dan itu sedang bertumbuh pada anak usia 3 tahun sampai 7 tahun gitu ya, sampai ya 7-8 tahun lah gitu. Jadi di situ anak banyak berimajinasi pada saat mereka bermain misalnya, banyak berimajinasi pada saat menggambar misalnya, tapi mereka belum punya kemampuan untuk berpikir secara logis, secara sistematis. Mereka belum punya kemampuan untuk mencari hubungan sebab akibat antar suatu peristiwa misalnya. Mereka tidak punya konsep waktu masa lalu. Sehingga kalau kita bertanya, tadi di sekolah ngapain aja? Nggak tahu, gitu kan? Ya, karena konsep waktu mereka adalah saat ini. Jadi otak kanan tuh tadi bertumbuhnya di usia 3 sampai 7 tahun, Bu. Iya, bertumbuh terus tapi pertumbuhannya pesatnya mulai usia 3 tahun. Sampai 7 tahun. Berarti itu tentang kreativitas seperti itu mungkin Ibu. Seni juga mungkin termasuk. Iya, betul. 3 sampai 7 tahun. Otak kanan. Kalau misalnya otak kiri berarti lebih ke numerik seperti itu mungkin. Iya, yang analitis, yang sekuensial. Itu kira-kira mulai bisa berjalan dengan lancar gitu. Ya, percepatan pertumbuhannya dimulai saat usia sekitar 9 tahun. Sekitar 9 tahun. Berarti kira-kira anak SD kelas 3 mungkin ya Bu ya? Iya, kelas 3. Mungkin kelas 3 ya. Nah, di sini Bu, gimana sih sebenarnya caranya mengeluarkan karsa dan kehendak menjadi tindakan atau yang kita sebut willing kemudian menjadi doing gitu. Ya, jadi untuk
mengarahkan will atau untuk mengeluarkan will yang masih terpendam karena anak ragu-ragu atau takut atau malu. Nah, mereka belajar melalui proses imitasi gitu. Ketika mereka misalnya melihat orang tuanya atau melihat temennya atau melihat saudara sepupunya gitu misalnya melakukan sesuatu hal, biasanya mereka ingin juga melakukan hal tersebut dan mereka kemudian meniru. Nah, proses ini berjalan secara alami. Nah, tapi kadang-kadang kita ingin campur tangan ya sebagai orang tua. Misalnya lagi kumpul keluarga, terus ada sepupunya misalnya bermain sesuatu atau lompat misalnya atau berlari misalnya. Sedangkan anak kita masih diem aja karena sedang memperhatikan. Nah, kita kemudian, ayo dong, kok kamu nggak ikutan main sih? Ayo tuh lari, itu kan teman kamu, saudara kamu juga lari-lari. Nah, ketika kita berkata demikian, sebetulnya kadang-kadang gitu ya pada anak tertentu itu justru mendiscourage, membuat mereka menjadi nggak mau gitu loh, karena disuruh-suruh. Jadi gitu. kebalikannya. Iya, jadi kebalikannya gitu. Jadi ada baiknya kalau kita memberi kesempatan kepada anak dulu untuk mengobservasi apa yang dia lihat, baru kemudian dia perlahan bisa memunculkan kehendaknya untuk melakukan sesuatu. Oke, kalau misalnya di Jagat Alit sendiri ya Bu ya, dari willing, feeling, thinking ini, kira-kira kegiatan apa aja sih sebetulnya yang dilakukan di Jagat Alit itu? Oke, kalau kegiatan kita sehari-hari, kita punya ritme harian yang banyak melibatkan willing, melibatkan feeling, dan juga melibatkan thinking. Pada saat pagi hari anak datang, kita bermain, itu udah melibatkan willing, feeling, thinking ya. Karena yang namanya bermain itu kadang-kadang kita anggap sepele, padahal banyak sekali yang bisa didapatkan oleh anak gitu ya. Kemudian kita biasanya ada circle time, melakukan gerakan, mendengarkan lagu di dalam lingkaran gitu ya. Itu juga sudah melibatkan will, gimana anak bisa mengikuti gerakan, mengimitasi gerakan. Itu kan melibatkan kehendak untuk mengimitasi melakukan sesuatu. Feeling, ada lagu, ada kata-kata yang berima, itu di circle time udah melibatkan feeling. Thinking, bahwa anak kemudian mengikuti alur si circle time tersebut. Kadang-kadang circle time itu juga ada dongengnya, berarti anak harus berimajinasi nih. Dongengnya kayak gini, dia membayangkan gitu ya di dalam kepalanya. Seperti apa nih kambing yang diceritakan itu misalnya. Nah, itu udah willing, feeling, thinking. Jadi dan kemudian kita bermain lagi, lalu ada menggambar, ada melukis, ada membuat bentuk dari beeswax, semuanya melibatkan willing, feeling, thinking. Oke Sobat Mandala, mungkin tadi pembahasannya seru banget nih, apalagi untuk orang tua yang mempunyai anak usia 0-7 tahun. Nanti kita akan membahas lebih lanjut terkait, tadi juga Bu Kenny udah singgung tentang ritme. Nanti kita akan bahas di minggu depan tentang apa sih sebetulnya ritme di pendidikan Waldorf itu dan mempengaruhi anak tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa terus saksikan Koran Mandala dan juga terus baca koranmandala.com. Sampai jumpa.